sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama Nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan khidmat kita. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للمعلم الطلاب ومسهل الخير لمن يتعلم، ثم الصلاة والسلام على النبي وآله وصحبه جاء يعظم. يا ربنا كفر عنا ذنوبنا ووالدينا ولمن هو مسلم، ندعوك اللهم علما نافعا من يومنا إلى الحساب يقوم. آمين 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 ويا فتاح، آمين 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 ويا عليم. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tawadha'a kullu syai'in li'izzatihi wa dhalla kullu syai'in liqudratihi, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi azala bayanuhu kulla ibham wa ala alihi wa ashabihi salatu wa salaman daimaini ma damatil ayyam. Amma ba'du, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Ta'lim Hifdzul Amal, para ustadz, para guru, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, wabil khusus orang tua kita Abi Haji Nasruddin, Bang Haji Mukhtar Syarif, Bang Haji Rohmani, Ketua Pengajian, Bang Haji Farid, Bang Haji Hashim, dan segenap jamaah seluruhnya yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah. Apa yang akan kita baca dan pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan surat Al-Baqarah ayat 202 yang akan kita baca. Masih dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Cocok ini dengan bulannya. Bulannya bulan haji. Ini bulannya sudah masuk mikot zaman atau waktu pelaksanaan haji. Mulai dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu udah mikot zamannya atau sudah batas waktu boleh untuk niat haji. Ada mikot zaman, ada mikot makan. Mikot makan namanya batas tempat di mana seorang mulai niat pelaksanaan haji. Macam-macam kalau mikot makan ini. Ada yang dari Madinah ya Bir Ali. Kalau yang dari Mekah bisa ambil di Ji'ranah atau bisa juga di Tan'im dan lain sebagainya. Ini namanya mikot tempat atau mikot makan. Nah, sekarang kita sudah berada di bulan Dzulqa'dah termasuk mikot haji, dan pembahasan kita juga masih pembahasan tentang haji. Ayat 202 surah Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Wallahu sari'ul hisab. Ulaika, mereka itulah ay ahlu hadhihi sifati, orang yang memiliki sifat ini. Lahum, itu bagi mereka, nasibun, bagian, ay haddun wafirun, maksudnya bagian yang besar, fil jannati, di sorga.
mimma kasabu, karena sesuatu yang mereka kerjakan, yang sudah mereka lakukan. Ai min hajjihim, maksudnya dari haji mereka. Ulaika ini panjang. Dulu orang haji loh, ulanya yang panjang. ulanya yang panjang. Ya, kalau ula panjang ya. Panjang. Kalau ular yang bundar maka cua. Gurunya bilang ulaika yang panjang ulane. Ulane sing dawa. Lah dia bilang sama di sini ula juga, sana juga ula. Ulaika mereka, yang dimaksud dengan mereka di sini adalah orang-orang yang memiliki sifat dalam pelaksanaan haji. Mereka ini orang-orang yang ikhlas niatnya karena Allah. Ada beberapa orang haji yang niatnya ini tercampur, memang niatnya tercampur. Yang pertama, ada orang yang niatnya haji antara dunia dengan akhirat, antara Allah dan selain Allah. Ini lebih dominan selain Allah, lebih dominan dunianya. Ada orang haji biar dapat keuntungan banyak, dia bawa rokok 40 slop ya buat jualan di sana, pengen dijual lagi misalnya, atau dia buat untuk selain akhirat tapi supaya dipanggil haji dan lain sebagainya. Kalau memang keinginannya itu keinginan selain Allah, keinginan dunia ini lebih banyak dibanding keinginan akhirat, taruhlah misalnya 60-40 banyakkan dunianya, maka hajinya sudah sah dan bisa menggugurkan kewajiban di haji. Jadi wajib haji lagi nggak wajib. Dapat pahala nggak dapat pahala. Dapatnya apa? Untung. Ya, orang 40 sop, satu sop di sini cuma 15.000, di sana bisa 75.000, berapa real tuh? Iya. Dapat pahalanya enggak? Dapatnya apa di dunia itu? Nanti di akhirat nggak ada pahala apa-apa, karena memang niatnya bukan untuk akhirat. Ini yang pertama. Ada yang antara dunia dan akhirat, ini niatnya 50-50, 50-50 ada. Nah, yang 50-50 ini orang yang dia ya dikatakan tercela juga enggak, tapi dikatakan terpuji juga enggak. Tapi ya boleh-boleh aja. Umumnya orang ini seperti ini memang. Umumnya orang. Ya dia haji ya supaya nanti di masjid paling enggak diangkat jadi sekretaris gitu ya. Pantas, atau dipanggil status sosialnya. Nah, ini 50%, tapi juga ada keinginan akhirat memang 50% juga. Nah, ini ada yang seperti ini boleh. Hajinya juga bisa gugur. Kalau dia belum pernah haji, maka sudah bisa menggugurkan kewajibannya, dan juga tidak dikatakan nggak ada pahalanya juga enggak, tapi dikatakan pahalanya banyak juga enggak, 50-50. Nah, yang paling bagus yaitu orang yang niat hajinya memang ikhlas karena Allah, dan ini lebih dominan dibanding selain Allah. Dibanding dunia, dia lebih dominan akhiratnya. Nah, inilah yang orang-orang yang memperoleh dunia akhirat nanti, bisa memperoleh kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Ini senada dengan doa yang ada di ayat 201 kemarin yang diajarkan Rasulullah. Ini adalah doa yang paling banyak dibaca Rasulullah ketika Rasulullah haji dan di luar haji. Doa yang semuanya kita hafal semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa sapu jagat. Orang Wali Ben aja bikin. Iya ada ya. Wali Ben bikin, tapi kalau guru saya dulu, kalau Quran jangan dilaguin, kelaguan loh. Quran dilaguin, soalnya panjang pendeknya nanti bisa berubah, makhrajnya bisa salah, hukum tajwidnya bisa salah. Kalau selawat boleh dah dilagu-laguin, tapi kalau Al-Quran jangan, kan nanti bisa menyalahi tajwidnya, bisa juga menyalahi panjang pendeknya, matnya yang harusnya panjang jadi pendek. Robana ya Robana. Nggak ada tasdidnya tuh, Robana. Ikutin atau dibikin lagu, nanti bisa keseret-seret, nggak memenuhi hak Al-Qur'annya, maka jangan. Kalau selawat silakan. Oleh karenanya di pondok itu, di guru saya nggak boleh kalau puji-pujian pakai Al-Qur'an. Selawat aja udah. Selawat apa aja kayak, pokoknya jangan Al-Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah, doa sapu jagat ini yang kemarin sudah kita bahas. Inilah orang-orang yang memperoleh keuntungan dunia maupun keuntungan akhirat karena niat hajinya memang untuk akhirat. Kalau orang niat pengen dapat akhirat, insya Allah Allah kasih dunia akhirat sekaligus.
Tapi kalau niatnya cuma dunia doang, dapat dunia doang. Di akhirat nggak ada apa-apa. Tapi kalau niatnya akhirat saja, pasti Allah berikan, dunia dapat, akhirat dapat. Ini senada dengan doa Rabbana Atina yang tadi saya sebut sebagai sapu jagat. Hadirin sekalian, inilah orang-orang yang memiliki nasibun, yang memiliki bagian yang besar nanti di akhirat, yaitu berupa surga. Mereka inilah orang-orang yang dalam berdoa, orang-orang yang dalam permohonannya kepada Allah ini benar-benar menggantungkan permohonannya hanya kepada Allah. Benar-benar bersandar, pegangan kuat, gembolan, gandulan kepada rahmat Allah. Benar-benar mengharapkan rahmat Allah dengan Rabbana Atinanya. Inilah orang-orang yang memiliki sifat ini, orang-orang yang nanti di akhiratnya mendapat nikmat yang banyak, dan insya Allah di dunia juga pasti dapat. Berpegang teguh kepada rahmat Allah, berpegang teguh dengan yakin sepenuhnya kepada karunia Allah melalui doa yang tadi kita sebut sebagai doa sapu jagat ini. Nah, doa itu hadirin bagian dari ikhtiar. Doa itu bagian dari usaha kita. Usahanya usaha yang sifatnya agama atau usaha yang sifatnya batiniah. Lisan kita doa, hati kita penuh harap. Tapi selain itu perlu juga kita ikhtiar. Jadi jangan cuma doa doang, tapi perlu juga kita ikhtiar. Karena orang yang cuma doa doang itu namanya orang yang tidak yang memutuskan, justru memutuskan rahmat Allah. Karena rahmat Allah itu tersebar bukan hanya melalui doa. Rahmat Allah itu bisa ada di jalan-jalan, makanya orang pada pergi pagi-pagi narik Gojek. Orang pada pergi ke pasar untuk cari fadl atau karunia Allah. Rahmat Allah tersebar di mana-mana. Kalau orang yang memutuskan sebab yang dimaksud di sini dapat rizki atau bisa dapat rizki ya sebabnya kerja, bisa dapat penghasilan ya sebabnya dagang. Itu kan sebab-sebab semua. Orang yang memutuskan sebab ini juga memutuskan dirinya dari rahmat Allah, dan ini nggak boleh. Tetap harus berusaha. Kalau memang kita dituntut untuk berusaha, pergi pagi misalnya untuk cari penghasilan, untuk cari kerja, maka harus berangkat. Jadi nggak bisa hanya mengandalkan doa aja. Harus ada ikhtiar. Harus ada ikhtiar yang sifatnya zohir, ikhtiar yang sifatnya ragawi, berangkat kita. Ditambah dengan doa. Lah Rasulullah aja begitu. Rasulullah itu waktu ada seorang sahabat udah sampai di satu perhentian bersama Rasulullah, perjalanan pada waktu itu. Sahabat itu kemudian, ya Rasulullah, apakah saya biarkan onta saya ini kemudian saya tawakal kepada Allah? Kemudian kata Rasulullah, iqilha wa tawakkal. Enggak begitu, ikat dulu, habis ikat baru tawakal. Harus seperti itu, tetap harus ada ikhtiarnya. Ikat dulu onta kamu, setelah itu baru kamu tawakal kepada Allah. Ini yang dimaksud dengan tawakal, harus dengan ikhtiar. Kita juga begitu, doa harus dengan ikhtiar. Doa ya ikhtiarnya ikhtiar batin, kemudian ikhtiar zahirnya ya kerja kita atau upaya kita apapun itu. Kalau yang memang kegiatannya atau pengabdiannya kepada masyarakat ya kayak Pak RW, Pak RT, ya harus turun ke masyarakat, harus turun pada warga. Nah, setelah itu baru doa malam-malam, baru doa buat warganya supaya warganya semuanya sehat-sehat, amin. Supaya warganya semuanya nyaman dan tentram, gak ada yang pada berantem. Itu kan doa juga, semuanya ikhtiar. Nah setelah itu baru tawakal. Setelah itu baru aku sudah serahkan semua kepada Engkau ya Allah sejak awal. Aku sudah serahkan semua dan mudah-mudahan Engkau mengabulkan semua permohonanku. Ini yang namanya tawakal, dilaksanakan setelah doa. Nah orang-orang yang haji itu secara umum seperti itu. Kaitannya dengan haji, orang-orang yang pelaksanaannya haji, niat ikhlas karena Allah, kemudian juga memperbanyak doa dan harapannya kepada Allah ketika haji, inilah orang-orang yang memiliki nasib atau memiliki bagian yang besar nanti di akhirat. Di akhirat nanti akan memperoleh jannah atau surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mendapat itu karena haji mereka. Mereka mendapat itu karena ikhlasnya mereka dalam pelaksanaan haji.
Di luar pelaksanaan haji juga demikian. Orang-orang yang memiliki sifat berikhtiar kemudian tawakal kepada Allah, maka pasti akan dapat bagian di akhirat nanti, dan bagiannya surga. Ciri-cirinya orang yang ahli surga itu di dunianya pasti juga enak-enak aja. Di dunianya juga dia merasa nyaman. Enak gimana, nyaman gimana, orang pas-pasan, tapi hatinya nggak pernah gedumel biasanya ahli surga itu. Kayak kita semua kan begini ya, tawa-tawa, ngopi, bercanda lagi, kan nggak ada susah tuh. Setan gede banget sama orang yang begitu. Pulang lagi, ya itu urusan orang rumahnya itu, kudu ngajinya pindahin ke rumah kali. Ngajinya pindahin ke rumah, bawa kitab. Jadi Cingyo mulai malam ini sampai rumah ngajar lagi. Nah, untuk itu ya, untuk mewujudkan kebaikan ya, untuk mewujudkan kesenangan yang ada di dunia kita ini, mulainya dari hati kita biar ikhlas, biar ridho kepada semua pembagian Allah, takdir Allah, kita ridho. Kalau hati ridho, bahagia. Nah, kalau bahagia terus cirinya penduduk surga itu. Kalau bahagia terus itu ciri dari ahlul jannah. Wallahu sari'ul hisab. Wallahu, dan Allah Subhanahu wa taala sari'ul hisab, maha cepat perhitungannya. Ai sari'ul qabuli, maksudnya cepat mengabulkan li du'ai ibadihi, untuk doa hamba-hambanya. Wal ijabati lahum, dan juga untuk menjawab hamba-hambanya. Wa alimun, dan Allah mengetahui bijumlati su'alati sa'ilin, dengan keseluruhan permintaan-permintaan orang yang memohon. Sari' ini sigat mubalaghah dari sari'. Kalau sari' aja biasa, sari' aja artinya cepat. Tapi kalau sari' maha cepat. Begitu juga alim biasa. Tapi kalau alim, Allahu sami'un alim, ini artinya maha tahu. Kalau alim biasa tahu aja. Tapi kalau alim maha tahu. Ini sari'ul hisab. Allah maha cepat perhitungannya. Allah maha cepat perhitungannya. Oleh Syekh Nawawi Banten di sini dijelaskan, ditafsirkan, yang dimaksud Allah maha cepat perhitungannya kaitannya dengan doa sabu jagat kemarin. Artinya Allah maha cepat mengabulkan doa-doa hambanya, dan menjawab doa-doa hambanya Allah sangat cepat. Dan tidak ada dalam pengabulan doa itu tidak ada yang keliru. Pasti semuanya Allah ijabah. Hanya saja waktunya berbeda-beda. Dari sekian banyak permohonan orang-orang yang minta, min jumlati su'alati sa'ilin, sekian banyak permohonan orang-orang yang minta, itu nggak pernah ada yang keliru. Pasti Allah kasih waktunya sesuai. Pasti Allah kasih kelayakannya, pas apa enggak sama dia, itu Allah kasih. Kalau kita lihat di sini aja Hifzul Amal ada yang aktif 150 orang. Ya, yang aktif yang hadir di sini, dan yang hadir misalnya masing-masing punya hajat 10. Beda-beda semuanya. Bang Jumutar 10, Bang Udin 10, beda-beda semua. Beda-beda semuanya. Dari yang hadir di sini 20, masing-masing punya 10. 20 kali 10 berapa? 200 sudah. 200 permintaan. Ini baru satu majelis. Belum yang malam ini ngaji juga di majelis mana? Di Nurul Mujahidin misalnya ada majelis doa juga, punya permohonan yang beda-beda, masing-masing orang satu. Dan itu seluruh permintaan itu semuanya Allah akan jawab, dan cepat Allah menjawabnya. Cepat dalam hitungan di sini hadirin, bukan dalam artian cepat harus kayak orang makan cabai langsung pedas, bukan. Tapi cepat perhitungannya Allah di sini artinya Allah akan menentukan, nih si fulan pasti akan dapat, dan dapatnya permohonannya adalah yang B ini. Udah pasti doanya begini, pasti hasilnya begini. Nah, waktunya nanti cepat. Jadi kalau HP itu udah yang paling canggih sekarang, udah yang sistemnya udah Android berapa bangunin sekarang? Udah yang 13, udah RAM-nya udah RAM yang 16 GB misalnya, cepat, nggak lemot, pasti nggak bakal hang. Komputer juga begitu, nggak bakal hang karena udah sangat cepat perhitungannya. Nah, Allah maha cepat perhitungannya. Sekian banyak permintaan itu sudah Allah tentukan kapan Allah berikan permintaan itu buat siapa, dan nggak bakal keliru. Kalau yang makannya
Ya, kalau yang mintanya A dan akan Allah berikan makanan C misalnya, ya udah begitu, nggak akan keliru. Rezekinya orang atau permohonan orang dikasihin orang itu nggak akan. Ini sari'ul hisab pertama yang bisa kita pahami dari penjelasan Syekh Nawawi Banten seperti itu. Nah, sebagian juga ada yang menjelaskan, di antara Imam Ahmad As-Sawi, yang dimaksud dengan sari'ul hisab ini Allah maha cepat perhitungannya. Ini kaitannya dengan hisab yaumil hisab nanti, di hari mahsyar atau hari padang mahsyar nanti ketika dikumpulkan. Satu riwayat Rasulullah menyebutkan, orang-orang di padang mahsyar itu semuanya nanti akan Allah perhitungkan amalnya, perbuatannya, yang baik, yang tidak baik, semuanya, seluruhnya, mulai dari penciptaan pertama sampai penciptaan terakhir, itu akan Allah hitung semuanya, hisab, dan ini akan selesai sebelum zuhur. Udah selesai semuanya. Cepet nggak tuh? Cepet itu, makanya sari'ul hisab. Ini satu riwayat mengatakan sari'ul hisab. Satu riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah menyebutkan sampai sebelum zuhur. Jadi pertengahan hari udah selesai. Nah, riwayat lain Rasulullah juga menyebutkan bahkan sampai nisfin nahar, setengah siang. Setengah siang artinya belum sampai zuhur, baru jam setengah 10 udah selesai semuanya. Sari'ul hisab. Allah cepat perhitungannya. Kemudian bahkan satu riwayat lain Rasulullah menyebutkan qadro sa'atin, 1 jam, cuma 1 jam selesai semua perhitungan. Padahal amal seseorang itu kalau dipukul rata secara umum aja, kalau umatnya Nabi Muhammad ya kira-kira 40 tahun dah. 60 tahun kan baru satu orang, 60 tahun ada sebelum balik belum dihitung dah tuh. Balik amalnya buat orang tua. Nah, ini belum dihitung, mulai dari balik ya paling enggak 45 tahun dah. 45 tahun. Itu baru satu orang. Dihitung dari mana rizkinya, dia makan apa, sholat apa kagak dihitung, itu semua selesai semuanya cuma dalam waktu sejam. Ini yang dimaksud dengan sari'ul hisab. Allah maha cepat perhitungannya. Ini semua saudara terjadi atau terlaksana setelah dikumpulkan di padang mahsyar. Ada gambaran yang disampaikan oleh Rasulullah, matahari itu lebih dekat dibanding matahari dunia, di mana orang-orang banjir keringatnya itu sampai 70 diro. 70 diro itu kira-kira 70 kali 60 cm. Satu diro itu satu hasta. Ya Bang Putar ya, hasta tuh ini ya, satu hasta itu ya kira-kira 60. 70 kali 60 420 cm. Jadi 4 meter 20. 4 meter 20 cm itu sampai kelelep segitu. Orang sampai kelelep keringet sampai 4 meter 20 cm kelelep keringet. Kemudian malaikat di situ jaga-jaga semuanya. Nggak ada yang bisa pengen duluan. Nggak ada yang bisa kecuali orang-orang, tentunya orang-orang yang mendapat izin Allah. Semuanya udah nafsi-nafsi. Semuanya masing-masing. Bahkan para nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Musa, semuanya nafsi, semuanya diriku. Pada minta syafaat kepada nabinya, enggak, aku saja sendiri, aku yang penting gue sendiri dah. Para nabi melakukan seperti ini hadirin, karena memang beliau sudah menganggap, aku sudah sampaikan ya Allah, aku udah nasihatin semua yang engkau wajibkan di dunia, udah aku berikan kepada mereka, sudah aku kabarkan kepada mereka, aku sudah melaksanakan kewajibanku. Aku mohon selamat ya Allah, udah aku sampaikan semuanya kewajiban aku ya Allah. Aku jadi masih mentingin diri sendiri pada waktu itu. Nah, satu-satunya yang masih mikirin umat manusia ya Nabi Muhammad. Waktu para nabi semuanya nafsi, dimintain syafaat, itu semua pada nolak. Diriku udah saya bilangin, kemarin udah saya nggak bisa nolongin sekarang mah. Saya nggak bisa, ini kan hari perhitungan, bukan hari waktunya ibadah, udah saya nggak bisa doa pada Allah. Nah, tapi Nabi Muhammad pada waktu itu tetap sujud mohon kepada Allah. Itulah sebabnya Nabi Muhammad disebut sebagai Ahmad. Ahmad itu, kalau Ahmad yang asalnya dari fiil mudhore, hamida yahmadu, anak Ahmadu, aku memuji. Bisa kalau nama Ahmad itu diartikan Ahmad artinya aku memuji.
Ahmad Mustafa itu artinya aku memuji Nabi yang terpilih atau memuji Mustafa. Kalau diambil dari kata sifat isim tafdil, Ahmad itu dari Hamid. Kalau Hamid terpuji, kalau Ahmad yang paling terpuji atau yang paling memuji Allah dibanding yang lain. Ini terjadi ketika hari kiamat, di mana Nabi Muhammad ini masih tetap memuji Allah, masih tetap memohon kepada Allah, di mana para nabi-nabi yang lain itu merasa udah nggak sanggup di hari ini. Nabi Muhammad tetap mohon kepada Allah sampai kepada waktunya Allah kemudian perintahkan Nabi Muhammad, bangun Muhammad, kum min sujudik. Nah, bangun Muhammad dari sujudmu, apa permintaanmu? Itulah yang disebut dengan wal saufa yu'tika fatardo. Dia Allah akan memberikan kepadamu dan engkau akan suka dengan pemberiannya. Ini Nabi Muhammad SAW di yaumil hisab. Allah maha cepat perhitungannya. Pengertiannya nanti di hari mahsyar semua makhluk dari awal penciptaan jin dan manusia sampai akhir penciptaan itu Allah perhitungkan amalnya hanya dalam jangka waktu 1 jam. Kemudian pengertian yang ketiga bisa juga yang dimaksud dengan sari'ul hisab. Ini buat pegangan kita. Sebagian ulama mengatakan Allah maha cepat perhitungannya. Perhitungan Allah itu kadang-kadang bukan nanti di akhirat aja, tapi sekarang udah bisa wujud. Gampang contohnya, orang yang dihaji orang yang dihaji itu sering ngalamin, betul Haji Farid ya? Sering ngalamin, gue mau udah hafal, gue mah tahu nih belokan sini, habis dari ini berapa hotel dari sini belok, besokannya nyasar dia, keder nggak pulang-pulang. Ada yang sama bininya digandengan meluk mana-mana, rendang, sampai sampai tanah air, sampai bandara berantem sampai cerai. Ada yang begitu. Ya itu balasan cepat. Balasan Allah itu sari'ul hisab. Allah maha cepat. Jadi balasan Allah itu bisa sekarang juga. Walaupun nanti balasan yang sepenuhnya nanti di akhirat. Tapi Allah sari'ul hisab, Allah maha cepat menghisab atau memperhitungkannya. Maka amal kita ini bisa Allah perhitungkan, amal kita bisa Allah balas sekarang juga di sini. Di antara amalan-amalan atau di antara balasan-balasan Allah dari amalan-amalan kita itu adalah ketenangan batin kita. Kalau kita ambil wudhu, tenang hati kita, kemudian selesai sholat, nyaman, rasanya sehat, tentrem. Udah sehat, tentrem, badannya sehat, hatinya tentrem, udah enak banget. Itu merupakan balasan dari Allah yang cepat. Jadi kita dibuat oleh Allah, hati kita ini benar-benar nyaman, hati kita benar-benar bersahaja dengan ngaji kita, dengan sholat kita. Itu merupakan balasan dari Allah, perhitungan dari Allah buat amal-amal yang baik kita. Sebaliknya, kalau orang sono, bukan orang sini bukan, kalau orang sono hatinya resah mulu, gelisah mulu, ya orang nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat, bini aja di rumah dianggurin, tapi dia cari justru yang haram. Pasti bawaannya hati itu was-was, bawaannya hati itu khawatir, pikirannya tersiksa. Kalau ketahuan gimana gue ya? Kalau ketahuan, terus gue diporotin nih sama di perempuan nih, wah bawaannya ada aja dah pokoknya. Jadi tersiksa batinnya, hatinya tersiksa, pikiran tersiksa. Itu siksa sekarang di dunia. Allah sari'ul hisab, Allah maha cepat perhitungannya. Artinya di dunia ini pun Allah bisa memberikan balasan-balasan, dan nanti di akhirat ini balasan yang sesungguhnya. Allahu sari'ul hisab. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alayhi, wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Wallahu a'lam bishawab.